Salam Rahayu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam hormat buat kawan semua dan sahabat semua di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Kanjeng Jagat akan memberikan wajengan mengenai indigo, anak indigo itu asal usulnya dari mana dan kelebihannya apa dan kekurangannya apa dan fungsinya manfaatnya buat apa akan saya jelaskan satu persatu Anak indigo pertama itu bisa dari keturunan dari keturunan bapaknya, ibunya dia indigo dari kecil, dari bayi dia masih bayi, dia indigo dari bayi. Bisa indigo itu karena mati suri mati suri sih bagaimana orang meninggal belum waktunya dia hidup kembali, dia akan menjadi indigo juga. Terus ketiga, bisa belajar dengan orang yang memiliki indigo, berguru mencari orang yang indigo untuk berguru, jadi indigo, jadi menjadi anak indigo. Anak indigo itu adalah anak yang bisa melihat dua dimensi. Dimensi yang pertama bisa memutar masa lalu orang lain masa lalunya apa bisa diputar kembali. Jadi memorinya diputar, dilihat, bisa kelihatan masa lalunya. Juga sebaliknya bisa untuk prediksi, meramal Prediksi itu adalah meramal, prediksi bukan meramal kepastian. Meramalan itu adalah prediksi prediksi yang akan datang, yang akan terjadi Tidak bisa ramalan itu dipastikan, tidak bisa seperti ramalan cuaca. Walaupun dia pakai alat alat elektronik atau alat khusus khusus alat yang untuk meramal, mendeteksi, tapi tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan karena itu hanya prediksi atau untuk waspada. Untuk jaga-jaga, jadi ada prediksi. Oh ini ada angin yang besar, ini mau hujan, ini ada gerhana matahari, ini ada gerhana bulan. Ini adalah suatu ramalan prediksi. Jadi ramalan adalah suatu prediksi. Anak indigo bisa juga prediksi ramalan yang akan terjadi, tapi jangan dipastikan. Insya Allah Insya Allah bisa terjadi. Tapi kalau tidak percaya dengan hormat maaf, karena hanya ramalan. Kita meramalkan, prediksi cuma untuk hati-hati. Itu anak indigo di situ bisa meramal masa depan, mengetahui masa depan seseorang. Seperti apa masa depan seseorang. Contohnya, ini jodohnya hari apa, bulan apa, tahun berapa, tidak bisa dipastikan. Tapi dia bisa memprediksi, ini 1 tahun lagi akan menikah, ini 2 tahun lagi akan menikah, tapi ini nanti ada gangguannya ini itu. Jadi untuk menjaga, mewaspada, jadi untuk supaya hati-hati. Sebenarnya anak indigo itu hanya mengetahui sebatas dari kemampuannya, yaitu untuk supaya untuk hati-hati aja. Ini ada halangan yang harus dipahami, diteliti, hati-hati ke depannya. Jadi sangat membantu sekali sebenarnya itu ramalan prediksi. Ada seseorang yang mengatakan jangan percaya ramalan, jangan percaya. Kalau nggak percaya ramalan itu, ada ramalan bintang, ramalan bulan, ramalan hujan, itu berarti tidak memakai peraturan negara, tidak pakai peraturan dunia, itu pakai peraturannya dirinya sendiri. Harus peraturan negara, peraturan dunia itu agak ada ramalan. Kita harus percaya tapi tidak boleh diimani. Kita yang penting percaya, kita hanya untuk waspada dan ingin mengetahui. Kalau ingin terjadi, memang terjadi memang itu ramalan lagi kebetulan pas tapi kalau belum terjadi mohon maaf, itu kan hanya ramalan prediksi. Itu manfaatnya indigo dan bisa melihat alam jin alam jin, alam setan, alam iblis, dan alam hantu. Indigo itu bisa melihat alam ini, jin, alam setan, alam hantu, alam iblis. Apakah alam-alam itu berbeda? Alam lelembut itu ada 4
alam setan beda, alam jin beda lagi, alam iblis beda lagi, alam hantu beda lagi. Ya, itu beda-beda, nggak sama. Nah, lembut itu memiliki 4 alam ya, memiliki 4 alam yang berbeda-beda, bentuknya berbeda-beda, kepintarannya, kecerdasannya, kepandaiannya juga berbeda-beda itu lembut-lembut itu ya. Itu indigo. Apakah anak indigo dengan anak indra enam ya memiliki indra enam itu sama? Ya, tidak. Jawabannya tidak sama. Indigo adalah melihat dengan mata ketiga, dia melihat langsung ya. Tapi kalau indra enam hanya seperti orang mediasi ya, hayalan-hayalan, bayangan-bayangan kelihatan ya, tampak hilang itu indra enam. Tapi kalau indigo itu melihat sendiri langsung, berhadapan langsung, berbicara langsung, bisa komunikasi langsung. Itu lah manfaatnya di situ. Lah manfaatnya bisa melihat masa depan dan bisa melihat masa lalu dengan prediksinya. Efeknya bagaimana? Kok bisa tahu bagaimana dia indigo? Ya, pertama itu memiliki ya kepala yang sakit banget, sakit sakit sekali ya. Sakit sangat sakit. Jadi dia memiliki kepala yang sangat sakit ya. Kenapa itu kepala sakit sekali? Kepalanya sakit ya. Sakitnya itu migrain, bisa sakitnya itu pusing, bisa sakitnya itu seperti berat ya. Itu sakit sekali ya. Dia tidak bisa diobatin secara medis ya. Tidak bisa diobatin secara medis ya. Dia diobatin secara bagaimana? Dia nanti indigonya kalau udah eh, demamnya, panasnya tinggi itu sudah menghilang, nanti akan sehat kembali, sembuh lagi. Jadi dia otomatis sakitnya ya juga datangnya dengan tiba-tiba ya, hilangnya ya itu hilang seketika. Karena apa? Karena di dalam saraf otak manusia itu yang indigo itu, di dalam saraf otaknya itu ada ini ya, ada jin ya. Indigo itu ada jin ya. Ya itu jinnya seperti apa? Jinnya itu mirip seperti orang yang indigo itu. Jadi seperti kembarannya. Itu jinnya itu mirip ya, mirip ya. Bentuknya sama. Itu indigo. Jadi indigo itu yang ngasih tahu itu sebenarnya. Jin itu yang mirip sama dengan dirinya isi indigo itu. Jadi sakit, sangat sakit ya. Kepalanya ya, pusingnya sangat luar biasa. Jadi kadang kalau belum paham itu dikiranya sakit apa ya, sakit diguna-guna atau sakit ini memang demam tinggi atau bagaimana. Itu dibawa ke dokter, diobat sana obat sini, itu kadang-kadang belum sehat, belum sembuh. Indigo itu biarkan saja, nanti kan akan sehat kembali kalau sudah waktu jamnya, sehat kembali gitu. Jadi indigo itu efeknya sakit kepala, sakit yang sangat luar biasa itu. Tapi kalau ada orang ini juga indigo, tanya dia punya sakit kepala yang luar biasa enggak? Tapi enggak pingsan, juga enggak sawan seleng ya, juga enggak jatuh ya. Cuma sakit ya, sakit kepala yang luar biasa. Dia apakah pingsan? Tidak pingsan. Cuma sakit kepala saja. Kepalanya sakit, demam tinggi ya, tapi tidak pingsan juga tidak kejang. Itu. Kenapa? Jadi ciri-cirinya adalah sakit kepala yang sangat luar biasa sakitnya. Itu indigo ya. Indigo sampai dia kepusingan, jadi tidak bisa berpikir normalitas. Kalau teman-temannya dibilangin itu anak tidak waras, itu biasanya di situ. Karena dia sering berbicara sendiri. Karena di sampingnya ada kawan ya, ada teman untuk berbicara. Tapi lama-lama itu temannya hilang sendiri, nanti tiba-tiba datang lagi. Itu. Tapi kalau sudah ahlinya indigo itu, teman yang biasa datang itu tidak ada dan tidak pernah ada. Tapi dia masuk di dalam tubuhnya dia sendiri. Jadi dia berbicara sendiri, seperti dalang itu, bicara sendiri. Jadi indigo yang sama bentuknya, yang seperti orang kembarannya itu masuk ya, masuk ke dalam badannya. Jadi tidak kelihatan seperti waktu kecil ya, bisa berbicara ya, dialog itu enggak. Jadi langsung masuk di tubuhnya. Jadi setiap hari dia hanya berpikir sendiri, mikir sendiri, bertanya sendiri. Itu sebenarnya 2 orang itu. 2 orang, satu jin, satu manusia, yaitu yang indigo itu.
Ya kalau ada kesulitan, kalau ada apa-apa itu nanti yang satunya itu jin indigonya yang satu yang masuk dalam badan itu ngasih tahu. Tapi kalau jin yang di dalam badan indigo itu tidak bisa ngasih tahu, dia nginformasi ya, menyambungkan menyambungkan ke lokasi. Contohnya, orang indigo itu mengetahui tentang ratu ya, ratu jin ya, entah ratu buaya atau ratu siluman atau ratu Gandarwa, raja Gandarwa atau ratu iblis apa. Itu nanti dia si indigo yang kembarannya itu menyampaikan ke sana. Ini saudara saya mau ingin bertemu, itu menyampaikan, menyambungkan ke sana. Jadi langsung masuk ya, memasuki ke dalam indigonya itu. Jadi nanti dia berkomunikasi. Ya, berapa kecepatan itu indigo itu bisa melihat atau mendengarkan suara-suara alam lelembut. Hanya hitungan detik ya, bukan menit-menit itu kelamaan. 1 detik ya, 1 detik 1 nafas ya, 1 nafas sudah dapat informasinya. Itu ciri khas indigo, rahasianya di situ. Kalau 1 nafas sudah bisa melihat mendengarkan suara alam laut, berarti itu indigo ya. Tapi kalau itu sampai di atas ya 1 menit atau 5 menit atau sebelum, bukan indigo, itu indra 6 karena masih banyak mikir ya. Kalau indra 6 itu bisa dari hayalannya kita sendiri, bisa memang itu datang dari alamnya sana sendiri ya, alam jinnya ya, itu indra 6. Jadi ya perbedaannya di situ. Jadi kalau 1 nafas ya, 1 nafas bisa melihat, bisa mendengarkan, bisa berkomunikasi, berarti itu indigo. Tapi kalau menunggu waktu sampai 5 menit atau 10 menit atau lebih ya, itu namanya indra 6. Kehebatannya apa indra 6 sama indigo? Kehebatannya perbedaannya di sini. Jadi kalau indigo itu bisa melihat langsung ya. Kalau indra 6 kan tidak bisa melihat langsung. Itu seperti hayalan, bayangan-bayangan gitu. Jadi perbedaannya di situ ya. Cukup sekian dulu wajangan dari Kanjeng Kejagat ya. Wajangan adalah suatu piwulang atau pituduh petunjuk untuk semua orang di seluruh Indonesia, khususnya di dunia ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan bermanfaat ada informasi ini untuk YouTuber ya seluruh Indonesia, khususnya di seluruh dunia ya. Mudah-mudahan akan tetap eksis ya, tetap YouTuber sampai nanti saya banyak ini informasi-informasi yang belum saya jelaskan satu persatu ya, untuk semua orang di seluruh dunia dan Indonesia khususnya ya. YouTuber ini maaf, ini hanya untuk tukar pengalaman ya, tukar pengalaman bagi yang memiliki indigo atau yang memiliki